bekerja dan hatinya tertuju pada Tuhan. Tanggal 31 Desember 1876, Suster Katarina menghadap Bapa. 56 tahun kemudian, tubuh Suster Katarina diambil untuk dipindahkan. Tubuhnya masih utuh, anggota badannya masih lemas, dan bola matanya biru. Sampai saat ini, tubuhnya diletakkan dalam sebuah peti kaca di bawah altar perawan tersuci di kapel Rumah Induk Puteri Kasih di Rue de Bab, Paris. Tanggal 28 Mei 1933, beatifikasi oleh Paus Pius ke-11. Tanggal 27 Juli 1947, Paus Pius ke-12 memberinya gelar Santa yang Tersembunyi. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan budak sekalian. Apa kabar? Semoga Anda senantiasa sehat dan bahagia. Hari ini kita memasuki novena hari ke-8 dengan tema Hidup dalam Pengharapan. Pengharapan atau harapan seperti halnya mimpi, dimiliki oleh setiap orang yang masih hidup. Harapan tidak selalu dalam hal-hal yang besar. Harapan juga ada pada hal-hal yang sederhana. Contoh, ketika hari panas, kita mengharapkan segera turun hujan. Atau ketika kita merasa haus, kita mengharapkan dapat segera minum segelas air segar. Harapan-harapan ini muncul secara spontan dan manusiawi. Sebagai seorang yang beriman Kristiani, seorang Katolik, harapan-harapan yang dimiliki adalah harapan-harapan yang baik. Baik dalam arti baik bagi diri saya sendiri, juga baik bagi sesama saya. Misalnya saya punya harapan, anggota dalam serikat kami ini bisa bertambah dalam jumlahnya, dan jangkauan pelayanan kami akan lebih luas dan beragam. Apakah ini baik bagi saya? Iya, baik. Dengan demikian jumlah saudari saya bertambah. Lalu apakah ini baik bagi sesama? Iya, baik. Dampak dan manfaatnya akan dirasakan lebih banyak orang, terutama orang miskin yang dilayani. Harapan ini perlu saya usahakan, misalnya melalui promosi panggilan, memberi kesaksian hidup yang baik, dan tentu saja berdoa, mohon agar panggilan yang baik itu datang, dan itu didoakan setiap hari. Contoh lain, ketika hati saya dilukai, saya sulit mengampuni, merasa tersiksa dan menderita. Saya berharap agar saya dibebaskan dari rasa sakit ini dengan dimampukan mengampuni orang yang melukai hati saya itu. Apakah hal ini baik bagi saya? Iya, baik. Dengan demikian saya akan sembuh. Hati saya menjadi bebas dari rasa sakit hati, amarah, benci, dan juga dendam. Apakah hal ini baik bagi orang lain? Iya, baik. Dengan pengampunan yang saya berikan, orang yang melukai hati saya akan terbebas juga dari rasa bersalah. Dan hal ini selain membawa pembaharuan bagi diri saya, juga membawa pertobatan bagi orang tersebut. Usaha apa yang saya lakukan dalam mewujudkan harapan ini? Berdoa, mohon rahmat Tuhan, dan dengan keterbukaan hati untuk diubah dan dibaharui. Dari kedua contoh tadi, kita dapat mengatakan bahwa harapan-harapan tersebut tak lepas dari doa. Harapan-harapan baik yang kita miliki bersumber dari iman kita kepada Allah. Harapan-harapan ini dapat diwujudkan bukan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi kita mohon pertolongan Tuhan. Harapan-harapan tersebut kita letakkan di dalam Tuhan.
di dalam tangan Tuhan, karena kita percaya akan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang akan memenuhi harapan-harapan tersebut bila mana mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan sesama. Maka harapan-harapan baik yang kita miliki ini adalah pengharapan yang ilahi. Bunda Maria adalah teladan dalam pengharapan yang ilahi. Sejak mengatakan, "Ya, aku ini hamba Tuhan," Bunda Maria mengalami berbagai situasi hidup yang tak lepas dari penderitaan sebagai ibu Tuhan. Dengan menjawab ya, Bunda Maria telah mempersembahkan diri dan hidupnya kepada Tuhan, termasuk segala pengharapannya. Bunda Maria percaya akan janji-janji Tuhan dalam memperoleh keselamatan. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan menderita demi namanya, namun tidak sehelai pun rambut kepala kita akan hilang. Kalau kita tetap bertahan, kita akan memperoleh hidup. Tuhan menjanjikan keselamatan kekal bagi yang berharap kepadanya. Bagaimana hidup dalam pengharapan di masa pandemi ini? Hiduplah dalam keyakinan bahwa penderitaan yang dialami di dunia adalah fana dan sebentar saja. Masih ada hidup yang perlu dicapai, yaitu kehidupan kekal. Maka pengharapan ilahi menjadi kekuatan dalam menjalani hidup setiap hari. Pengharapan ilahi memberikan kebaikan bagi diri sendiri dan sesama. Pengharapan ilahi membawa pembaharuan diri dan pertobatan. Pengharapan ilahi membawa kita pada keselamatan kekal. Semoga melalui doa-doa yang kita lambungkan dalam novena medali wasiat ini bersama Bunda Maria dan Santa Katarina Labore, kita semakin memiliki hidup yang berpengharapan, yaitu pengharapan ilahi. Amin. Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus dan Bunda kami begitu mempercayai pengantaraan Bunda, karena Engkau tak pernah gagal, dan hal ini seringkali Engkau tunjukkan melalui medali wasiat. Kami anak-Mu yang penuh kasih dan percaya ini berdoa kepadamu, agar Engkau memohonkan rahmat dan bantuan yang kami minta selama novena ini, jika memang hal itu bermanfaat bagi kami dan bagi orang-orang yang kami doakan. Engkau tahu ya Maria, betapa sering hati kami menjadi tempat kudus putra-Mu yang membenci dosa. Mohonkan bagi kami kebencian mendalam atas dosa dan kemurnian hati yang akan membuat kami terpaut hanya pada Tuhan saja. Dan dengan demikian, semua pikiran, kata-kata, dan tindakan kami mengarah untuk lebih memuliakan Tuhan. Mohonkan bagi kami juga semangat berdoa dan menyangkal diri, sehingga kami dapat pulih melalui pertobatan yang terus-menerus, dan pada akhirnya kami dapat mencapai tempat tinggal-Mu, di mana Engkau menjadi Ratu para malaikat dan manusia. Amin. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Doa penyerahan diri kepada Bunda Medali Wasiat. Ya Maria perawan tak bernoda dan Bunda Yesus, kami menghaturkan dan mempersembahkan jiwa raga kami kepadamu. Semoga medali anugerah-Mu
merupakan tanda cinta-Mu kepada kami, dan selalu mengingatkan kami akan kewajiban-kewajiban kami untuk mohon bantuan kepada-Mu. Dengan memakai medali yang Kau anugerahkan ini, kami percaya bahwa Engkau melindungi kami dengan penuh cinta dan selalu berada dalam rahmat Putra-Mu. Perawan yang sangat mulia, Ibu penyelamat kami, dekatkanlah kami selalu kepada-Mu pada setiap saat dalam hidup kami. Perolehkanlah kami rahmat kematian yang bahagia, sehingga bersama dengan-Mu, kelak kami dapat menikmati kebahagiaan di surga. Amin. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepada-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.